Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas salah satu film yang berjudul Soul Catcher. Bercerita tentang sebuah alat yang diciptakan dengan niat awal sebagai penyembuh bagi para penderita kanker. Namun seiring berjalannya waktu, seorang jenderal bengis mendatangi seorang profesor yang menciptakan alat itu, hingga merubah alat tersebut menjadi sebuah senjata menyeramkan yang pernah ada. Lalu, sebuah regu pun dikirim untuk menghentikan niat gila jenderal bengis itu. Namun, akankah regu tersebut bisa menghentikannya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sebuah regu pasukan khusus sedang dalam perjalanan untuk menjalankan misi. Regu ini diketuai oleh seorang tentara bernama Robert, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Feng. Anggota tim termasuk adik Feng, Piotr, Lobowski, dan Harbir. Mereka berempat bermaksud menyusup ke wilayah yang dikuasai oleh tentara bayaran yang dipimpin oleh Jenderal Yusif. Misi mereka adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai senjata bernama Soul Catcher. Selain itu, Piotr memiliki niat untuk menyelamatkan seorang wanita bernama Eliza Mazur, yang disebut memiliki banyak informasi tentang Jenderal Yusef. Dalam perjalanan misi ini, Feng dan rekannya dijanjikan bonus tambahan jika mereka berhasil menyelesaikan misi dan menyelamatkan Eliza Mazur. Tim pasukan khusus tersebut menyusup secara diam-diam ke wilayah yang menjadi sasaran mereka, melakukan tembakan terhadap musuh hingga akhirnya Eliza Mazur muncul. Feng segera meminta informasi yang telah dikumpulkan Eliza, dan setelah itu mereka berencana untuk meninggalkan wilayah tersebut. Namun, tiba-tiba sekelompok warga sipil menyerang Feng dan timnya. Mereka menyerang seperti zombie lapar tanpa memiliki keterampilan bela diri, menyerang tanpa aturan. Feng dan kawan-kawannya merespon dengan menembaki orang-orang yang menyerang mereka. Setelah berhasil menyingkirkan musuh, tim itu berusaha untuk melarikan diri. Namun Feng membuat keputusan sulit dengan membagi tim menjadi dua kelompok. Feng bersama dengan Harbir dan Eliza membentuk satu kelompok. Sementara Piotr bersama Lobowski Feng membentuk kelompok lain. Keduanya memilih jalur yang berbeda menuju hutan. Tiba-tiba mereka menemui Jenderal Yusif dan anak buahnya di tengah hutan. Jenderal Yusif mulai mengaktifkan Soul Catcher. Eliza berusaha menembaknya, tetapi Feng dengan cepat menghentikannya, menyadarkan bahwa teman-teman Feng yang lain akan terancam jika itu terjadi. Feng mencoba menghubungi adiknya Piotr, namun tidak mendapat jawaban. Kembali ke desa, Feng menemukan Piotr dalam keadaan terdiam. Saat Feng sedang mengajak Piotr pergi, tiba-tiba Piotr menyerang tanpa alasan, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Dalam situasi sulit, Feng bertahan tanpa melakukan serangan, namun Piotr terus menyerang. Dalam keputusan sulit, Feng terpaksa menusuk adiknya sendiri untuk bertahan hidup. Sementara Lobowski melihat Jenderal Yusif, ia langsung menyerang tanpa berpikir panjang. Namun sayangnya ia terkena tembakan dari para tentara bayaran yang dipimpin Jenderal Yusif. Kejadian yang menimpa Piotr dan Lobowski disebabkan oleh radiasi dari Soul Catcher yang diaktifkan oleh Jenderal Yusif sebelumnya. Mereka terpapar radiasi secara berlebihan, mengubah mereka menjadi zombie yang menyerang siapapun yang mereka lihat. Feng yang baru saja terpaksa membunuh saudaranya sendiri terlihat sedih. Setelah itu ia segera menghubungi temannya, seorang pilot bernama Krizik, untuk meminta ekstraksi atau penjemputan. Namun Eliza memutuskan untuk tidak ikut dengan Feng dan Harbir. Dia ingin mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Soul Catcher dan Jenderal Yusif. Feng dan Harbir akhirnya meninggalkan Eliza dan pergi ke lapangan. Mereka memberikan tanda dengan menyalakan flare, dan Krizik datang. Namun tindakan Feng yang menyalakan flare membuat tentara bayaran anak buah Yusif mengetahui keberadaan mereka. Feng dan Harbir berlari menuju pesawat, sedang dikejar oleh tentara bayaran. Akhirnya mereka berhasil naik ke pesawat dan segera meninggalkan lokasi untuk menuju pulang. Setelah mendarat di suatu tempat, polisi internasional yang dipimpin oleh agen Arthur segera datang. Feng, Harbir, dan pilot mereka ditangkap dan dibawa ke kantor Interpol. Feng diinterogasi oleh seorang pria, namun Feng tetap bungkam, klaim bahwa mereka ditangkap secara keliru.
Agen Arthur menunjukkan foto-foto para tentara pasukan khusus yang mirip dengan Feng, tetapi semuanya telah tewas atau mengalami nasib buruk. Banyak dari mereka diturunkan pangkat, dipecat atau bahkan dituduh berkhianat dan menjadi tersangka pembunuhan. Feng dihadapkan dengan nasib yang sama seperti rekan-rekannya yang sudah tidak berguna dan dianggap dapat dihabisi. Meskipun Arthur berusaha membantu Feng, namun Feng tidak terlalu peduli. Tiba-tiba, seorang menteri pertahanan datang dan memutuskan untuk membebaskan Feng. Feng bersama dengan Harbir dan Krizik akhirnya dibebaskan. Setelah pembebasan mereka melakukan pertemuan untuk membahas tentang Soul Catcher. Menteri Pertahanan menjelaskan bahwa Soul Catcher adalah hasil karya ilmuwan bernama Witold Mazur. Awalnya Soul Catcher diciptakan untuk pengobatan kanker, tetapi disalahgunakan oleh individu jahat seperti Jenderal Yusif, menjadikannya senjata yang sangat berbahaya. Dikarenakan Soul Catcher merupakan buatan negara lain, mereka tidak dapat secara langsung mencampuri urusan negara asing. Namun Menteri Pertahanan menyarankan bahwa jika mereka dapat menyusun rencana yang efektif untuk mengamankan Soul Catcher, mereka dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa. Feng dan Krizik bertemu dengan teman mereka, Burza dan Feng, juga memberitahu adiknya, yang juga pacar Piotr, bahwa Piotr telah tiada. Selanjutnya mereka pergi ke tempat seorang individu bernama Bull, di mana pasukan khusus berkumpul untuk menjalankan misi pengamanan Soul Catcher. Sebelum memulai misi serius, mereka memutuskan untuk bersenang-senang dan berpesta. Mereka merayakan kebersamaan mereka dengan kegembiraan dan keceriaan sebelum memasuki tugas berat. Di pagi hari berikutnya, setelah Feng bangun dari tidurnya, ia segera mengajak timnya untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan dan membahas rencana misi. Menteri Pertahanan menegaskan pentingnya untuk benar-benar mengamankan Soul Catcher karena alat tersebut memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan kanker. Namun, hanya perlu mengatur ulang kalibrasinya. Menteri juga memperkenalkan seorang sersan bernama Demian yang akan bergabung dalam misi pengamanan Soul Catcher. Selain tugas utama mereka, Menteri Pertahanan memberi misi kedua, yaitu menghabisi Profesor Mazur, pencipta Soul Catcher yang dianggap sangat berbahaya. Ketika Feng bertanya mengenai Jenderal Yusif, Menteri menjelaskan bahwa hal itu tidak begitu penting karena meskipun Yusif dibunuh, akan selalu ada penggantinya dan individu seperti Yusif akan terus muncul. Menteri menjelaskan bahwa Soul Catcher akan dijual kepada seorang miliarder asal Afrika, dan pertemuan tersebut dijadwalkan besok. Oleh karena itu mereka harus segera merebut Soul Catcher sebelum waktu terlalu terbatas. Dua tentara bayaran anak buah Jenderal Yusif sedang dalam perjalanan menuju markas mereka. Secara tiba-tiba, pengemudi truk tersebut menjadi sasaran headshot. Feng dan rekan-rekannya segera memulai aksinya. Mereka memutuskan untuk menggunakan truk tersebut sebagai sarana untuk menyusup ke markas Jenderal Yusif. Di dalam truk terdapat Elisa Mazur dan asisten Profesor Mazur. Feng dan Harbir menggantikan dua tentara bayaran yang mereka habisi. Kemudian memasuki truk untuk menuju markas Jenderal Yusif. Sementara itu, Bull dan Demian memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah di markas Jenderal Yusif dan meletakkan bom untuk mempersiapkan serangan mereka. Profesor Mazur mendapati dirinya terpaksa memperbaiki alat Soul Catcher dengan cermat karena alat tersebut akan dijual kepada pembeli yang akan segera tiba. Namun dia merasa terdiam karena sebenarnya menciptakan alat tersebut untuk tujuan pengobatan. Saat itulah Elisa Mazur bersama dengan asisten profesor dan Jenderal Yusif muncul. Jenderal Yusif mengancam profesor agar segera mengkalibrasi Soul Catcher. Tanpa ragu, Jenderal Yusif menembak asisten profesor sebagai peringatan. Setelah itu, Jenderal Yusif menodongkan senjatanya pada Elisa dan memerintahkan profesor untuk segera memperbaiki alatnya. Profesor Mazur dengan sigap mematuhi perintah tersebut, mengkalibrasi Soul Catcher dengan cepat. Kemudian, miliarder Afrika yang dikenal sebagai Seba datang, membawa uang sebagai pembayaran Soul Catcher. Sebelum melakukan pembayaran, Seba ingin menguji alat tersebut. Profesor Mazur yang telah memperbaiki alat dengan terpaksa menyalakan Soul Catcher dan mengarahkannya pada beberapa orang yang ditahan di jeruji besi.
Gelombang elektromagnetik dari Soulcatcher langsung memasuki tubuh mereka, mengubah mereka menjadi makhluk ganas yang siap menyerang siapapun yang berada di dekat mereka. Namun Seba tidak langsung mempercayai situasi ini, menganggapnya sebagai akting belaka. Dia meminta Jenderal Yusuf membuktikan keaslian Soulcatcher dengan memasukkan seseorang dan menunjukkan apa itu nyata atau settingan. Tanpa ragu, Jenderal Yusuf memilih salah satu anak buahnya sebagai subjek uji coba. Namun ketika orang tersebut dimasukkan ke dalam jeruji besi, dia langsung diserang dan tidak selamat. Setelah Jenderal Yusuf mendapatkan pembayarannya, Soulcatcher segera dikemas untuk dibawa oleh Seba. Profesor Mazur dibawa oleh sejumlah tentara bayaran ke dalam sebuah ruangan. Feng yang ikut masuk ke ruangan itu dengan cepat menyerang 3 tentara bayaran dan berhasil menghabisinya. Dia kemudian menodongkan senjatanya pada Profesor Mazur. Profesor menyadari bahwa Feng memiliki misi untuk membunuhnya. Meskipun Profesor Mazur seakan tidak memperdulikan ancaman tersebut. Ia memohon pada Feng untuk menyelamatkan Eliza, putrinya. Profesor menjelaskan bahwa seharusnya Soulcatcher menjadi terobosan untuk penyembuhan dan pengobatan. Namun semuanya berubah karena adanya Jenderal Yusuf. Feng menanyakan kepada Profesor Mazur mengapa tujuannya berubah dan seolah-olah hanya untuk uang. Profesor Mazur dengan cepat mengelak, menjelaskan bahwa dia diculik oleh Yusuf dan terpaksa melakukan perintah Jenderal Yusuf. Burja yang menjadi sniper sudah bersiap-siap untuk menembak Profesor Mazur dengan alasan menyelesaikan misi kedua mereka. Namun ketika Burja mencoba menghubungi Feng lewat radio, tidak ada jawaban. Burja akhirnya menarik pelatuknya, namun Feng datang tepat waktu untuk menyelamatkan Profesor Mazur. Burja bertanya kepada Feng tentang tindakannya, dan Feng menjelaskan bahwa ia melakukan hal yang tepat. Sementara itu Eliza yang dibawa oleh 2 tentara bayaran anak buah Yusuf beresiko dilecehkan. Dan tiba-tiba salah satu tentara bayaran ditembak. Eliza dengan cepat mengambil pistol yang jatuh dan mengarahkannya ke tentara bayaran lainnya. Burja membantu Eliza dengan menghabisi beberapa tentara bayaran. Sementara Harbir terlihat dalam baku tembak melindungi Eliza dan menembaki tentara bayaran tersebut. Di ruang bawah tanah, orang-orang yang ditahan berteriak. Salah satu tentara bayaran mengancam agar mereka diam. Tetapi tiba-tiba Bull muncul dan menghabisi tentara bayaran tersebut, membebaskan orang-orang yang ditahan. Bom yang dipasang oleh Bull akhirnya meledak dan anak buah Seba segera bergegas mengemas Soulcatcher. Sementara itu Burja yang berada di pegunungan diserang oleh beberapa tentara bayaran. Burja menanggapi dengan menembaki mereka, tetapi sayangnya dia tertembak di lengan kanannya. Beruntungnya, Grizik datang dengan helikopter dan menembakkan misil kepada tentara bayaran tersebut, yang mengakibatkan kematian seluruhnya. Seba dan Jenderal Yusuf berusaha meninggalkan tempat tersebut, tetapi tiba-tiba Feng dan Profesor Mazur muncul. Jenderal Yusuf bertanya pada Feng mencoba mengenali siapa dia. Feng menjawab bahwa dia adalah saudara dari Piotr yang membenci Yusuf, dan ia menyampaikan salam dari saudaranya. Tanpa berkata lebih banyak, Yusuf menekan tombol mengaktifkan Soulcatcher. Feng yang berada dalam radius gelombang Soulcatcher langsung ditarik oleh Profesor Mazur. Meskipun hanya terkena sedikit gelombang Soulcatcher, Feng mengalami peningkatan adrenalin yang signifikan. Orang-orang yang sedang berusaha melarikan diri terkena Soulcatcher, dan mereka berubah menjadi zombie. Sementara Seba sendiri terkena Soulcatcher dan menyerang Feng. Feng terlibat dalam pertarungan sengit dengan Seba, yang ternyata memiliki keahlian bertarung yang cukup hebat. Tubuh besar Seba membuat Feng menghadapi kesulitan tambahan. Ia berhasil mengatasi Seba dengan memukulnya secara brutal. Sementara itu, Jenderal Yusuf kabur dengan mobil milik Seba, dikejar oleh Bull dan Harbir yang menggunakan jeep. Feng juga mengejar Yusuf menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil mengejar Jenderal Yusuf, Feng naik ke mobil yang dikendarai Yusuf dan memukulinya tanpa ampun. Yusuf yang cukup berumur tidak mampu menandingi kekuatan dan kelincahan Feng. Feng kemudian menancap gas melanjutkan mobil dengan kecepatan tinggi. Di depan terdapat truk yang terbengkalai mengakhiri nyawa Jenderal Yusuf. Soulcatcher berhasil diamankan dan misi dianggap sukses.
Profesor Mazur ditangkap oleh tim Feng dan akan diadili karena penciptaan alatnya. Feng memerintahkan Harbir untuk membawa Eliza ke tempat yang aman. Sementara dia dan yang lainnya menyerahkan Soul Catcher kepada Menteri Pertahanan. Ketika itu, Menteri memberikan pujian kepada Feng dan timnya, menyatakan bahwa siapapun yang mampu menyelesaikan misi mustahil seperti yang dihadapi oleh Feng. Meskipun mendapatkan pujian, Feng merendah diri dan mengatakan bahwa dia bukan orang yang bisa diandalkan. Feng kemudian menyerahkan remote untuk mengaktifkan dan mematikan Soul Catcher, sambil memberi peringatan agar Menteri Pertahanan menjaganya dengan baik karena alat itu telah menyebabkan banyak korban jiwa. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa alat tersebut juga dapat membantu banyak orang. Namun, kejutan terjadi ketika Menteri Pertahanan yang ternyata korup secara tiba-tiba mengaktifkan Soul Catcher. Feng dan timnya ditangkap oleh anak buah menteri. Menteri tersebut mengatakan kepada Feng untuk memikirkan apakah tindakan yang dilakukan adalah untuk kebaikan negara mereka. Situasi semakin rumit ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka memiliki senjata yang sangat berbahaya dan tidak diketahui oleh siapapun. Menteri Pertahanan mengajak Feng untuk bergabung dalam rencananya dan meminta agar Feng tidak memberontak. Feng tetap diam, hanya menatap menteri dengan tatapan tajam yang penuh pertimbangan. Tiba-tiba Interpol datang dipimpin oleh agen Arthur dengan niat untuk menangkap Menteri Pertahanan karena menjalankan operasi militer ilegal di luar negeri. Namun, Menteri Pertahanan acuh tak acuh terhadap agen Arthur dan pasukan khusus di bawah komandonya langsung menyerang pasukan Interpol, memicu baku tembak di tempat tersebut. Feng dan timnya memilih untuk membantu agen Arthur melawan Menteri Pertahanan dan pasukannya. Meskipun lengan kanan Burza terluka, ia tetap ikut bertarung. Namun sayangnya Burza kembali tertembak. Bull kemudian datang untuk membantu Burza. Feng berhasil menjatuhkan agen Arthur dan merebut senjatanya. Pada saat itu Feng menyatakan bahwa dirinya dan timnya berada di pihak agen Arthur. Sementara itu, Bull melindungi Burza di belakang mobil truk dari serangan pasukan khusus yang mendekat. Para tentara pasukan khusus berusaha mendekati Bull dan Burza. Tetapi Krizik meskipun terus menembaki mereka dengan senapan mesin, sayangnya tertembak oleh Demian dan tidak selamat. Bull yang telah berhasil menaikkan Burza ke dalam mobil truk membawa Burza kabur. Agen Arthur yang membawa Feng juga bergabung dan naik ke truk yang dikendarai oleh Bull. Bersama-sama mereka melarikan diri dan menuju ke rumah Bull. Di rumah Bull mereka memberikan pertolongan pertama pada luka tembak Feng. Agen Arthur menyebutkan bahwa ia memiliki kenalan dokter bedah terbaik yang dapat membantu Feng. Namun tiba-tiba Demian dan anak buahnya muncul. Bull memutuskan untuk membawa Feng dan menaikkannya ke dalam truk, meminta agen Arthur untuk membawa Feng dan Burza ke tempat yang aman. Sementara Bull berpura-pura ingin tinggal bersama anjing-anjingnya, sebenarnya ia memiliki niat untuk memperlambat gerakan musuh, memberikan waktu bagi Feng dan yang lainnya untuk melarikan diri. Bull berlari ke rumahnya dan terjadi ledakan yang menyebabkan ia tidak selamat. Beberapa hari setelahnya, Feng terbangun di suatu tempat dan segera berbicara dengan agen Arthur. Agen Arthur menjelaskan bahwa terjadi kekacauan, ratusan mahasiswa yang sedang berdemo tiba-tiba menjadi bertindak brutal, menyerang polisi dan warga menyebabkan banyak korban. Feng memahami bahwa kejadian tersebut merupakan dampak dari aktivasi Soul Catcher oleh Menteri Pertahanan. Bersama-sama Feng dan Arthur melihat Menteri Pertahanan yang sedang memberikan wawancara. Menteri tersebut menyatakan bahwa penyerangan para mahasiswa adalah aksi penyerangan dan pembantaian yang menguntungkan negara asing. Agen Arthur menambahkan bahwa Menteri Pertahanan berusaha menjadi penyelamat atas kejahatan yang telah ia lakukan sendiri dan ingin dicap sebagai pahlawan. Scene berubah, Feng yang sedang berolahraga dihampiri oleh Eliza. Feng mengungkapkan bahwa semuanya terjadi karena dia tertipu oleh Menteri Pertahanan. Eliza menyampaikan bahwa semua orang terkecoh dan kemudian memeluk Feng untuk menghiburnya, mencegahnya menyalahkan dirinya sendiri. Agen Arthur tiba-tiba muncul memberitahu bahwa ia telah mendapat balasan dari Profesor Mazur setelah Eliza mengirimkan pesan berkode. Eliza berhasil menerjemahkan pesan tersebut, memberikan koordinat lokasi profesor beserta keberadaan Soul Catcher di sana. Feng bersiap pergi ke lokasi Soul Catcher dan Harbir ingin ikut bersamanya. Namun Feng memutuskan untuk pergi sendiri, menyatakan bahwa ia sudah terlatih dengan cara yang sama seperti mereka.
Harbir memahami dan memberikan pesan agar Feng tidak ceroboh. Feng tiba di lokasi melihat 3 tentara sedang bermain kartu di depan ruangan CCTV. Salah satu dari mereka kalah dan pergi ke depan. Namun ketika kembali, 2 temannya sudah tak sadarkan diri. Dan akhirnya pria tersebut pun terbunuh. Setelah berhasil mengamankan area CCTV, Feng langsung menuju ke Profesor Mazur. Profesor yang menyadari keanehan segera mengkalibrasi ulang soul catcher yang sayangnya menarik perhatian 2 tentara yang mendatanginya. Feng tiba dan dengan cepat menembak keduanya. Saat itu Feng bermaksud membawa Profesor kabur dan bahkan menyimpan bom untuk menghancurkan soul catcher. Namun tiba-tiba Demian muncul dan menembaki Feng. Profesor Mazur yang melihat kedatangan Demian berusaha menarik Feng. Tetapi sayangnya Profesor Mazur malah tertembak. Feng berusaha melarikan diri dari Demian. Sementara Demian meminta Feng berhenti membangkang. Namun Feng tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sambil Demian terus mengoceh, Feng berhasil menembak Demian di bagian tubuhnya. Sementara itu, Profesor Mazur yang terluka dan bersimbah darah merangkak mendekati tentara yang tergeletak. Profesor itu mengambil granat dari tentara yang tergeletak dan menggunakan lift. Ketika lift terbuka, beberapa tentara pasukan khusus muncul. Profesor Mazur dengan cepat menarik pin granat dan terjadilah ledakan. Ledakan tersebut juga mengganggu aliran listrik, membuat lampu di sekitar Feng dan Demian berkedip-kedip. Di tengah kegelapan yang tercipta oleh lampu yang error, pertarungan sengit antara Feng dan Demian terjadi. Meskipun pertarungan terlihat imbang, Demian berhasil melepaskan 2 peluru ke paha kanan dan kiri Feng. 2 paha yang terluka membuat Feng kesulitan bergerak, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya ke tempat soul catcher dengan niat untuk menghancurkannya menggunakan bom. Saat itu Menteri Pertahanan berpura-pura memohon agar Feng tidak melakukannya. Feng dan Menteri Pertahanan berkomunikasi melalui walkie-talkie. Menteri Pertahanan mengatakan bahwa ia tidak peduli jika Feng menghancurkan soul catcher, karena tujuannya sudah tercapai. Orang-orang akhirnya memahami dengan rasa takut terhadap terorisme, orang asing, dan bahkan tetangga mereka sendiri. Menurut Menteri Pertahanan, yang mereka butuhkan adalah perlindungan. Menteri itu menyatakan bahwa ia akan membenahi negara tersebut, dan perjuangan Feng sudah cukup sampai di sana. Feng menyadari bahwa dia akan dianggap sebagai teroris dan pengkhianat, bahkan mungkin terbunuh saat terjadi huru-hara. Sementara, elektabilitas Menteri Pertahanan akan meningkat. Dengan nada sombong, Menteri Pertahanan mengiyakan bahwa dia selalu selangkah di depan Feng. Namun Feng menyatakan bahwa ada satu hal yang ingin dia sampaikan. Feng memberitahu bahwa apakah mereka mendengarnya dengan jelas, dan ternyata percakapan mereka telah disadap dan direkam oleh agen Arthur. Harbir tiba untuk membantu dan membawa Feng pergi dari tempat tersebut. Menteri Pertahanan akibat kejahatannya diadili dan hanya terlihat bahwa dia dibawa pergi oleh seseorang yang tampaknya ingin membalas dendam. Feng setelah pulih dibawa oleh Harbir ke tempat Eliza. Mereka berdua saling bertatapan mata, meninggalkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ya, film pun tamat.